cairannya keluar dari, mohon maaf, itunya. Nah, keluarnya itu banyak darah mungkin ya. Darah ya kayak nanah-nanah juga. Biasanya bercerita di chatnya itu. Nah, setelah itu cerita sama kita, ya kan? Kaget dong kita. Loh kok malah kayak gini kan gitu. Nggak tahu-taunya. Oh ternyata ada sisi pasleh pendoanya tadi. Terus sisi pasleh bukan hanya pendoa, kayak semacam pejuang dalam artian dia menang tapi nggak ngalahin orang. Mau gitu. Oh bagus. Ya betul mas. Gimana bang? Kalau sepengetahuan Mas Ari nih ya, teman-teman yang berobat ke Bang El itu di Rumah Sehat Nuswantara itu, ada meditasi 7 cakra dan lain sebagainya itu, rata-rata kebanyakan yang bisa ditangani Bang El terus sembuh tuh sakit apa aja yang Mas Ari lihat sendiri gitu ya, biar bisa nolong banyak orang gitu maksudnya Mas. Ini jujur ya, kalau lihat di grup WA itu sebenarnya sih banyak banget, tak terhitung, bahkan kalau dihitung dari awal RSN muncul itu ribuan orang yang sudah mengalami proses kesembuhan dari meditasi itu. Nah, yang paling parah itu kanker sih mas. Kanker. Nah ini ada sih, ya nanti malam kan kita akan ada acara itu nanti, untuk testimoni lewat Zoom. Iya. Nah itu kan ada, nanti saya upload di YouTube-nya RSN. Beliau mengenal RSN belum ada 2 hari, kankernya payudara. Begitu mengenal RSN, baru meditasi berdua sama Pak El, terkoneksi berdua karena ada keterhubungan energi tadi loh. Kita scan dulu, ya kan? Beliaunya kita scan dulu, Bang ini bagian ini. Terus Bang El mulai proses tindakan dengan visualisasi dan energinya. Ketika itu ada sensasi rasa tertentu yang dirasakan oleh klien kita, panas, dingin atau apa, itu wajar ya karena itu proses detoksifikasi saja. Itu hari pertama beliaunya seperti itu. Begitu sudah mengikuti pola RSM, terus langsung dia meditasi mandiri. Meditasi waktu itu beliau mengatakan meditasi nafas sadar saja, cuman hening gitu, tapi luar biasa katanya sensasinya. Dan pagi harinya atau sore harinya, dari, mohon maaf, payudaranya itu keluar cairan. Oke. Sampai situ ya mas nanti ya, keluar cairan itu ya. Oke teman-teman yang live di TikTok, silahkan nanti bisa bertanya ke Mas Ari. Dan untuk konsultasi past life dan lain sebagainya nanti akan coba kita komunikasikan ya sama Mas Ari, sama Bang El, supaya kemudian menjadi jembatan bagi kebutuhan teman-teman semuanya. Nyalakan dulu Bos, sebentar Bos, sebelum mulai Bos, kasihan Mas Ari. Apa mas? Wah iya. Masuk soalnya Bos, suaranya masuk. Oke, di benaknya kok dan gak muni atau di dengkok nih. Nah, itu Bos. Nah, kat mau gitu. Oh, Bos itu. Ya betul mas. Gimana bang? Ini Mas Ari teman-teman, lokasinya ada di Nganjuk. Beliau sahabat dekatnya Bang El, Elisa Sagala. Bentar. Sampai mana tadi? Itu apa? Yang itu tadi apa? Sampai tadi ya, yang kanker cairan. Oh, cairannya keluar. Cek. 1, 2, go. Cairannya keluar dari, mohon maaf, itunya. Nah, keluarnya itu banyak darah mungkin ya. Darah ya kayak nanah-nanah juga. Biasanya bercerita di chatnya itu. Nah, setelah itu cerita sama kita, ya kan? Kaget dong kita. Loh kok malah kayak gini kan gitu. Nggak tahu-taunya. Namun setelah keluar itu sampai mungkin 1 ember ya, saking banyaknya udah tahunan juga.
dibuanglah cairan itu ke tempat yang pembuangan itu, kamar mandi. Terus dia istirahat, meditasi lagi. Nah, paginya kering, lukanya itu kering. Lukanya kering, kemudian dia periksa lagi ke dokter. Dokternya kaget, loh, ini kok langsung kering? Ini kemana gitu penyakitnya gitu? Bingung kan? Masa sih dok? Nah, dicek sampai ke bagian-bagian akar-akar selnya itu, ternyata udah hilang. Tinggal pemulihan lukanya tadi. Nah, kita yang ada di grup senang banget sampai ada yang nangis-nangis loh. Iya. Berharap juga untuk sembuh juga. Nah, di situ yang sebelumnya tidurnya hanya telentang, miring, dia langsung bisa tengkurap. Payudara, kanker langsung bisa tengkurap. Cuman 2 hari meditasi. Saya juga heran, kok bisa gitu loh. Nah, waktu itu Bang El bilang gini, bro, jangan heran. Manusia itu udah levelnya di situ sebenarnya. Jadi kalau ketemu orang yang langsung sembuh, kamu nggak usah perlu heran. Semua itu ilmiah, tergantung sirkulasi energinya, cakra-cakra itu tadi. Karena yang membawa penyakit itu ya dirinya sendiri. Dia selalu membawa penyakit pikiran dan hatinya. Munculnya di medis nanti. Nah, itu kesembuhan itu didapatkan ketika kemudian meditasi langsung bertemu dengan Bang El, atau ada juga yang jarak jauh? Bang El tuh paling suka meditasi jarak jauh. Karena apa? Lebih memikirkan fisik dari pasien itu sendiri. Kalau dari rumah tinggal koneksi lewat HP, janjian telepon jam berapa. Di situ nanti beliau akan mengarahkan mulainya. Jadi ketika kita mau meditasi bareng sama Pak El ya, kalau di chat WA itu biasanya Pak El bilang mulai, berarti kan langsung mulai berdua, serentak dengan beliaunya di sana. Nah, itu terkoneksi energi di atas. Itu bareng-bareng bisa juga Mas Ari? Secara keseluruhan ya, bisa. Misal 10 orang, 15 lebih orang bisa. Bisa ya? 300 lebih member RSN yang di grup A1 itu kebanyakan sakit. Ya kan? Ada yang disfungsi cakra juga. Itu setiap hari itu 3 kali sehari. Ada jamnya, jam 5 pagi sama jam 10 pagi, terus jam 8 malam. Nah, itu serentak. Jadi kalau saya lihat secara energi itu memang bagusnya kalau meditasi itu bareng-bareng. Energinya makin kenceng. Nah, itu baru di A1. Di A1. Kalau di M7C yang 2 minggu sekali, ya 2 kali seminggu itu durasinya lama, 30 menit. Per cakra 3 menit. Nah, di situ energinya Bang El maksimal. Dimasukkan di situ semua. Tapi dengan catatan buka jalurnya dulu. Kalau enggak ya hilang nanti kesadarannya. Soalnya masih benturan-benturan listrik itu tadi. Jadi kalau misalnya ada kasus nih 15-20 orang yang memang benar-benar sakit gitu ya, terus minta dilasani Bang El meditasi lewat, kalau online sekarang kan by Zoom Mas. Nah, kayak gitu bisa ya Mas, ngefek langsung ke orangnya ya? Bisa. Ya? Bahkan kita ngobrol kayak gini tuh orang-orang pada ke healer. Iya. Loh, Bang El tuh seringnya gini, kan kita sering telegram, telepon sama member-member kedekatan gitu kan. Tiba-tiba ada yang cakranya dingin, tiba-tiba ada getaran tertentu di bagian cakranya. Dengerin suara kita berdua aja itu udah kayak semacam booster energi. Nah, di dalam booster energi itu kan mengandung residual energi. Yang kita obrolkan apa, itu pengaruh ke member. Jadi, suara itu juga bisa menghilir orang, menggilingi orang. Tidak perlu kita meditasi berdua. Kalau memang dia memerlukan asupan energi yang besar, kita prioritaskan dengan meditasi berdua. Kita ngobrol kayak gini sama Bang El misalnya, itu ada orang yang ke-trigger. Iya, ke healer nanti dia. Sembuh nanti. Oke. Karena vibrasinya udah apa ya? Energinya itu udah tinggi. Jadi kalau kita ngobrol banyak orang yang tersadarkan. Padahal cuman guyonan, ketawa-ketawa. Tapi ya ada makna di situ. Tapi Mas Ari pernah nggak meneropong Bang El gitu ya? Nah, tapi yang sekiranya tidak layak dikonsumsi untuk jangan disampaikan. Apa masa lalunya Bang El seperti apa? Past life. Past life-nya Bang El.
2 tahun yang lalu saya terakhir scan Bang El itu 2 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang Bang El ngejar-ngejar saya untuk scan. Saya nggak mau, mungkin belum saatnya saya scan ulang karena beda hasilnya juga toh. Yang saya ceritakan yang kemarin aja ya. Ini mohon maaf Bang El kalau dengar. Karena diminta sama Mas Indra, jadi saya juga perlu untuk menyampaikan juga. Jadi gini, ada Paslev Bang El yang bergerak dalam bidang doa, pendoa. Ya kalau pada umumnya itu kayak RSI. Nah dia kerjaannya itu ya nggak sopan ya kalau bilang kerjaan, kurang sopan ya. Dia pengabdian kepada semestanya itu dengan mendoakan semesta itu sendiri. Oke, yang ini bisa dilepas aja Mas, yang panjang ya panjang. Ya gitu, sip. Siap. Waktu itu Bang El itu aku scan di cakra jantungnya, di situ terlihat ada satu visual lah. Ya mungkin Paslevnya di cakra jantung. Aku paling gede itu di sini. Rambutnya panjang putih, kayak Gandalf kalau di Lord of the Ring itu. Nah beliau hadir dan saya di stop, jangan diteruskan. Terus cuman waktu masuk di scan cakra yang di Ajna itu semua kelihatan. Yang di jantung nggak boleh. Saya juga nggak tahu kenapa 2 tahun yang lalu gitu. Yang maksud tenggorokan Ajna, nah ini baru kelihatan. Oh ternyata ada sisi Paslev pendoanya tadi. Terus sisi Paslev bukan hanya pendoa, kayak semacam pejuang dalam artian dia menang tapi nggak ngalahin orang. Tapi aku nggak tahu ini siapa. Dia ada di beberapa generasi gitu. Yang dia ucapkan tuh di dalam Paslevnya Bang El yang di generasi ini yang sering diucapkan tuh kalimat-kalimat suci gitu. Dan fisiknya bentuknya mirip-mirip sama di cakra jantung. Hampir semuanya fisiknya sama di cakra jantung fisik. Jadi di cakra jantung itu bentuknya kayak gitu, di fisiknya juga hampir-hampir mirip. Di fisik tubuhnya itu. Oke. Itu ya sekilas saja aku kayaknya nggak enak ya kalau dengerin sama beliaunya aku malu. Oke. Kalau ini Mas, kalau Mas Hendra Mas. Ini Mas Indra Mas, ini Hendra. Aduh. Sedikit aja Mas bocoran Mas. Gini ya. Saya kan datang ke sini tuh sebenarnya memang dipres banyak teman-teman Mas. Pengen itulah mengetahui bagaimana sih sisi Paslev saya sehingga kemudian sampai sekarang belum punya istri gitu kan. Belum punya istri. Oh gitu. Itu gara-gara apa faktornya di Paslev apa kan ya barangkali bisa. Oh gitu loh Mas. Banyak Mas kayak gitu. Banyak banget. Beneran Mas ya? Banyak. Saya wah nggak dihitung lagi Mas kalau soal istri ya. Sebenarnya ini aja deh dulu. Saya nggak penting ya. Penting nggak ini? Istri itu penting loh Mas. Kalau nggak penting itu ya nggak pengen toh ya. Sekarang gini. Istri itu kan ada di istri yang jiwa ada, ya kan, istri yang dari masa lalu gitu, terus lahir sekarang. Makanya banyak orang selingkuh tuh kayak gitu loh Mas. Wah aku kok ya pernah kenal gitu loh, begitu dideketin, wah gitu. Istri saya di masa lalu. bisa masih ketinggalan di sana belum lahir. Ada kayak gitu kasusnya. Nah kalau saya lihat memang dari cakra seksnya, Mas siapa jenenge Mas? Indra. Mas Indra. Ya ini karma lo pernah nakal yo aku sorry yo ya bukan lo yo serius lo ki tenanan lo ki ya mas gak usah malu semakin malu semakin gak jadi lo nanti kita harus mengakui itu sebagai pemurnian kita, jujur aja. Sekaligus nanti dikasih solusi, Mas. Solusinya jenengan kita tetap meditasi. Nah, aku kan pakarnya meditasi. Terus minta maaf. Minta maaf ke siapa, Mas? Sama itunya. Loh, kalau dia bisa ngomong, dia mau loncat loh, Mas. Nggak pengen di situ loh, Mas. Wah, aku nggak mau di sini. Mau aku. Iya, Kak.
remet jabut. Enggak guyon aku. Guyon iki wis. Aku ra mudeng malah. Hanya orang-orang tertentu yang pernah. Aduh, parah ini. Tapi masih bisa kok, cuman setelah dibersihkan nanti tergantung meditasinya sih. Ini bisa. Dan ada beberapa kesempatan ya nyun sewu ya jenenge wong sing dijaluki lak ya sing apik-apik. Ning sok kadang ada nuntut sing luwih akeh, ya sak eneke wae Mas. Iya. Sing gelem kuwi luwih apik. Daripada ada maksa malah kok ndelok elek. Oke. Ngono. Sing padha geleme wae malah luwih apik ngono. Paham ya? Saya ketemu banyak orang ya yang mendeteksi pas live kita. Ini menarik ya, Cak? Sip ya. Mosok Oke, toh. sekarang saya geser deh ke Mas ini, Mas. Ini namanya Mas Warsito, Mas. Nama samaranya Alexander Sitobus. Iya, orang rabi iki wong iki. Sudah, Oh, Mas. wes. Tapi anu, Mas. Oh iya wis. Ayo, Mas. Gimana, Mas? Gimana, Mas? Iya jenenge ekonomi ya Mas ya. Tasik no. Jangkrik. Luar biasa Gitu, ini Mas Ari. Jadi kan gak main-main nih. 2 tahun yang lalu iki ya wis wayah-wayah wong emosi ya. Jadi kan anake ya laki lain. Istimewa. Anake laki lain, dalah kok maratuwa ya misah. Loh ya. Lah sapi mungkin endi to Mas Jano iki? Ora temu. Ya intinya itu hanya permainan energi aja. Kita baca residual seorang. Ya Gitu sepurane ya, Mas Mas, iki gara contoh. Aku paling wedi iki baca. Mas Hendra iki gara-gara Mas Hendra. Ya, jadi permainan energi itu ketika kita connect ke seseorang, empati kita naik, proyeksi keluar. Dan itu butuh keselarasan cakra. Ini bisa dipelajari kok Mas scanner itu. Aku buka kelas. Oh gitu ya. Buka kelas khusus scanner. Sip. Nah, artinya semua orang bisa melakukan. Bisa. Cuman yaitu tadi dia harus berjuang. Ada daya juangnya sendiri. Dia kalau pengen maksimal ya memang metode-metode yang sudah saya kombinasikan dengan meditasinya Pak El, meditasi cuci caka. Terus aku dulu kan pernah belajar meditasi dan kayak menemukan kayak ilham gitu. Wangsit di dalam meditasiku. Di dalam meditasiku ada gerakan-gerakan tertentu. Itu ternyata membuka semua cakra minor kita, sehingga kita semakin loss energinya, gitu. Nah, ketika kita menyebarkan energi kayak gini, nah itu kan getarannya kan keluar semua. Nah, ini kan mata, pori-pori mata. Semakin kita peka dengan pori-pori kita, kita mau lihat belakang tubuh kita bisa. Masih nggawa dompet kuwi isine pira ngono, insyaallah bisa. Gila. Tapi gini Mas, sebentar ini yang menarik ini, sampai Mas. pernah ada kejadian saking dia penasaran disuruh nyekan celana dalamnya. Oh. Bener, diliatin video call. Mas Ari yang nyekan? Iya. Oh iya, saya tahu yang di scan siapa. Siapa? Wis lah Mas cerita